Pemirsa, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pengurus ormas Islam lainnya menyampaikan pandangan terkait pemilu 2019. Seluruh ormas Islam mengajak rekonsiliasi dan menjaga keamanan dan perdamaian pasca pemilu 2019. Sebagai wahana demokratisasi, pemilu tahun 2019 menjadi bukti kedewasaan dan kematangan bangsa Indonesia. Dalam konteks bernegara, kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga negara, kontestan pemilu, petugas penyelenggara, KPU, Bawaslu, DKPP, aparat keamanan, TNI Polri, yang saling bersinergi dalam mensukseskan jalannya pemilu umum. Pemilu ini sebagai bukti nyata bahwa bangsa Indonesia tetap komitmen menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI sebagai wujud muahadah wataniyah, kesepakatan nasional. Atas dasar tersebut, PBNU dan Ormas Islam menyerukan: 1. Mari kita bersabar untuk menunggu hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu yang dilakukan oleh KPU sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan yang berlaku. 2. Hendaknya kita menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, apalagi bersikap inkonstitusional. 3. Apabila merasa keberatan terhadap hasil pemilu, maka menggunakan saluran yang disediakan konstitusi dalam penyelesaiannya. Itu ada Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. 4. Mengajak seluruh komponen bangsa segera melakukan rekonsiliasi pasca pemungutan suara pemilu 2019, terutama kepada para ulama, para kiai, tokoh agama, para asatidz, dimanapun berada. Mari kita lakukan upaya-upaya rekonsiliasi secepat mungkin agar kita bangsa Indonesia kembali menjadi tenang, penuh dengan persaudaraan, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah Islamiyah. 5. Mengajak seluruh umat Islam memperbanyak doa dan zikir, sholawat agar bangsa Indonesia mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pernyataan bersama NU dan ormas-ormas Islam yang mempunyai platform sama, punya prinsip sama, yaitu NKRI, Pancasila, dan dasar. Baik pemirsa, saya akan kembali bertanya ke Pak Marsudi. Pak Marsudi, untuk setelah melakukan himbauan tadi, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh PBNU ke depannya untuk kembali mempersatukan masyarakat yang terbelah pasca pemilu? Yang akan kita lakukan terus-menerus sampai hari ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama terus-menerus memonitor sampai ke tingkat pelosok ke bawah, dan tidak henti-hentinya kiai-kiai yang ada di bawah juga akan menyampaikan laporan-laporannya kepada PBNU jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Namun kita harapkan semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Yang penting kita adalah sabar, karena asobru yu'inu ala kulli amalin, bahwa sabar itu adalah membantu untuk melakukan upaya-upaya yang kita lakukan hari ini tadi dengan beberapa organisasi, tidak lain adalah sesungguhnya upaya untuk kita hidup nyaman, enak, kepenak dengan keluarga kita, tetangga kita, dan semua masyarakat di sekeliling kita. Baik, terima kasih Pak Marsudi sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk.
Ya, kita akan langsung ke Pak Anwar juga untuk closing statement. Pak Anwar, kira-kira kalau dari Muhammadiyah, langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk kembali atau mendukung, mempersatukan kembali masyarakat yang terbelah pasca pemilu? Ya, kita menghimbau tokoh-tokoh masyarakat, para politisi ya, untuk menyejukkan dan mendamaikan ya, atau membuat satu suasana yang kondusif. Kita minta peran serta mereka untuk supaya kehidupan kembali normal ya. Karena kalau seandainya persatuan dan kesatuan terkoyak, maka bisa-bisa negeri ini seperti di Afghanistan, seperti di Syria. Mungkin kita pada bermigrasi ke negara-negara lain. Oleh karena itu bagi saya, persatuan dan kesatuan ini harus kita usahakan. Jangan sampai retak walaupun sedikit. Gitu. Oleh karena itu peran serta masyarakat dan para politisi dalam hal ini sangat penting. Kedepankanlah rasa persatuan dan kesatuan dan kembangkanlah silaturahim antar kawan-kawan yang berkompetisi selama ini, ya pihak Jokowi dengan pihak Pak Prabowo supaya memperbanyak silaturahim. Mudah-mudahan dengan demikian akan terdapat konsensus sehingga negeri ini aman, damai sesuai dengan kita harapkan. Oke, baik. Kalau untuk himbauan kepada masyarakat, ada sekelompok masyarakat yang saat ini mengalami rasa cemas, takut, ada ancaman kalau kemudian ada satu kubu yang tidak bisa menerima kekalahan nanti akan terjadi rusuh. Apa yang bisa dikatakan kepada mereka yang mengalami ketakutan saat ini? Mungkin barangkali pihak kepolisian dan pihak tentara juga mungkin barangkali perlu juga bicara secara saya, menjelaskan tentang situasi dan kondisi serta keamanan yang ada di negeri ini. Supaya tidak terlalu takut supaya begitu ya Pak? Supaya terlalu takut gitu ya. Saya juga mendengar ada pihak-pihak tertentu yang diancam ya. Bagi saya begitu ada pihak tertentu diancam, itu polisi harus turun cepatnya. Dan nanti polisi mempublish. Nah, sehingga masyarakat tahu, sehingga mereka tidak berani mengancam gitu. Bagi saya peran polisi dalam hal ini sangat kita harapkan dan sangat kita tunggu ya, di mana polisi akan menindak siapa saja yang melanggar peraturan yang ada. Dan seharusnya polisi juga terserah tidak. itu dari pihak mana, apakah dari pihak Jokowi yang melanggar atau pihak dari Pak Prabowo, tanpa membedakan, begitu melanggar tindak supaya aman, sehingga masyarakat kembali percaya dan ada trust terhadap polisi dan terhadap pemerintah. Oke, ada tidak sih anggapan bahwa kepolisian kemudian kadang-kadang takut bertindak karena dianggap nanti terlalu represif, sehingga kemudian menyulitkan mereka untuk menindak orang-orang yang ingin mencoba memprovokasi seperti itu? Saya rasa kan polisi sudah ada undang-undang yang mengaturnya kan ya. Dia bergerak sesuai dengan SOP yang ada saja menurut saya ya. Yang penting begini, kalau ada orang salah, tindak. Terlepas apakah itu dari tim sukses Jokowi ataupun dari tim sukses Pak Prabowo. Kalau salah tindak, tidak ada beda-beda. Jangan diskriminasi dalam mengambil tindakan. Saya rasa kalau seandainya seperti itu, polisi akan dihormati dan akan sangat dihargai. Bahkan negeri ini akan aman, damai, sentosa. Gitu. Tapi kalau seandainya polisi tebang pilih, ini tidak akan damai. Baik. Oke, gitu. baik, kita mudah-mudahan situasi kondusif ini bisa kita jaga terus sampai 22 Mei dan setelahnya tidak ada lagi rasa ketakutan di masyarakat akan ancaman-ancaman yang kemudian akan terjadi bila salah satu tidak bisa menerima kekalahan. Kita harus berusaha dan juga berdoa. Semoga Allah SWT membuat negeri ini aman, damai, sentosa. Baik, terima kasih Pak Anwar sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa jangan lewatkan program special interview with Claudius Bukan malam ini pukul 20.05 waktu Indonesia Barat bersama Wakil Presiden Yusuf Kala dengan tema JK Bicara Pilpres. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Liutmila undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.